Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya di channel PO Audio Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan cara yaitu cara mengecek bias dan DCO pada power amplifier. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah, kita lanjut ke videonya ya. Di sini saya akan mengecek DCO dan bias pada power Super OCL 506. Sebenarnya cara ini berlaku untuk driver apapun ya, selama itu outputnya masih emitor dan juga sistemnya masih sama ya, bukan sistem kuasi, dan outputnya emitor itu sama pada driver apapun ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya di sini contohkan menggunakan Super OCL 506 karena yang saya punya driver ini ya. Dan cara ini berlaku untuk driver lain ya, dengan catatan yang outnya emitor seperti itu sama cara mengukurnya. Lalu saya akan gunakan avometer yang seperti ini ya. Sebentar, seperti ini. Ini avometer digital tapi yang versi terjangkau harganya ya, ini yang murah seperti ini. Nah, sebenarnya menggunakan avometer yang digital, yang analog itu, yang jarum sebenarnya bisa ya, tapi untuk mengecek DCO dan bias itu menurut saya kurang kita itu mengetahui angkanya itu kurang detail ya. Jadi kalau mendetail itu pakai yang seperti ini saja ya. Ini menggunakan yang murah ya. Jadi kalau menggunakan yang digital itu detail ya, untuk angka-angkanya itu keluar seperti itu. Bukan berarti pakai yang analog tidak bisa, juga bisa seperti itu. Tapi saya sarankan menggunakan minimal yang seperti ini ya. Seperti itu. Oke, sebelum ke cara pengecekannya saya terangkan dulu sedikit ya DCO. Apa itu DCO? Nah, DCO itu adalah DC offset atau tegangan DC yang keluar pada output power ya, seperti itu. Nah, output power di sini ya, output power itu harus AC ya, harus AC karena spool speaker itu membutuhkan tegangan AC. Kalau dia keluar DC, apalagi DC-nya besar, itu bisa merusak spool speaker seperti itu. Maka diusahakan untuk tegangan DC itu minimal ya, atau kecil, mendekati 0,0 seperti itu, sangat kecil ya. Diusahakan harus ya tadi mendekati 0,0 seperti itu. Lalu bias. Nah, bias ini banyak ya untuk versi pengukuran bias ini. Nah, di sini saya akan contohkan versi yang paling sering digunakan teman-teman dalam mengukur bias suatu power amplifier, yaitu bias driver dan bias final. Nanti saya akan contohkan dengan cara yang sangat umum, yang sudah umum dan yang paling banyak dipakai teman-teman di grup ya, seperti itu. Nah, bias ini berhubungan dengan serak atau beningnya suara seperti itu, dan panas atau dinginnya transistor final seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke cara pengecekannya Mbah ya. Simak terus sampai habis. Oke Mbah, jadi yang pertama kali saya akan contohkan mengukur DCO ya, DC offset. Jadi yang pertama adalah kita jumper input dan groundnya ya. Jadi input dan ground ini kita satukan seperti ini. Itu apa gunanya? Yaitu supaya tidak ada input yang masuk ya, tidak ada input yang masuk. Jadi di sini itu keluarnya bukan AC tapi DC ya. Soalnya kalau nanti di sini ada input yang masuk sedikit, itu di sini jadinya keluarnya AC bukan DC lagi. Sedangkan yang akan kita ukur adalah tegangan DC offset atau DCO ya.
Jadi di sini harus di groundkan seperti itu. Lalu selanjutnya kita beri tegangan ya. Sebenarnya pakai final atau tidak pakai final terserah ya. Tapi di sini saya contohkan dengan tidak menggunakan final ya. Kita coba seperti ini saja, driver saja. Kita kasih tegangan. Seperti ini ya, jangan sampai keliru untuk plus min groundnya. Lalu multimeternya ini ya, kita perhatikan. Jadi probe hitam ini ya, itu masuk ke ground. Jadi di sini groundnya ya. Nah seperti ini. Lalu kita nyalakan dulu powernya ya, kita kasih. Nah setelah powernya on ya, setelah kita kasih tegangan, lalu kita set multimeternya. Nah untuk setting DCO sendiri itu kita set di skala 200 mili ya. Di sini ini ada skala paling kecil ya. Nah seperti ini. Lalu probe hitam tadi sudah ke ground ya. Lalu probe merah ini itu kita arahkan atau kita tempelkan di out power ya, di out power seperti ini. Nah jadi itu adalah DC offsetnya ya, 0,1, dan ini sangat aman sekali, sangat kecil sekali ya. Misalkan di sini masih 0,7, sekian, itu juga masih aman ya. 10 mili bahkan masih aman ya, karena ini adalah satuannya mili, karena ini kita set di 200 mili ya. Jadi sangat kecil sekali mili ini. Seperti itu, sangat mudah mbah ya. Nah jadi juga power sudah seperti ini, itu sangat bagus sekali ya. DCO nya sangat anteng sekali, tidak loncat-loncat. Nah, bahkan bisa 0,0 ya. Nah jadi untuk pengaturan DCO itu ada 3 macam mbah ya. Yang pertama ada menggunakan trimpot, lalu menggunakan DC servo, lalu yang ketiga itu paten ya. Jadi tidak menggunakan trimpot dan juga tidak menggunakan DC servo. Nah tergantung power teman-teman itu seperti apa. Apakah yang mode dengan ada trimpotnya seperti Super OCL 504 ya, itu kalau ada trimpotnya silahkan diputar trimpotnya, disetting hingga DCO nya itu bisa mendekati angka 0 ya, bisa seminimal mungkin. Lalu misalkan driver teman-teman seperti yang saya pakai ini ya, Super OCL 506, itu dia sudah menggunakan DC servo. Nah rangkaian DC servo itu fungsinya untuk menarik DCO ya, supaya tetap mendekati angka 0, supaya tetap kecil seperti itu, otomatis, jadi tidak perlu setting. Menurut saya ini yang paling enak, karena DCO nya bisa benar-benar bagus dan juga anteng, nggak perlu setting. Nah yang ketiga, mode driver yang tidak ada setting DCO nya ya, seperti OCL 150 watt, OCL 400 watt ya, itu enggak ada. Nah itu tergantung teman-teman bisa dimodif seperti apa, bisa juga ditambahi dengan trimpot ya, dimodif dengan ditambahi trimpot seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk mengukur bias driver ya. Nanti kita akan contohkan juga untuk pengukuran bias final. Nah kali ini kita akan contohkan bias driver seperti itu. Jadi caranya masih sama ya, probe hitam tetap ke ground. Nah lalu untuk skala avometernya kita gunakan di 20 ini ya, skala 20 seperti ini. Lalu bisa
Jadi probe merah ini ke basis TR driver ya. Oke, kita akan coba ukur keluar berapa. Itu ya, keluar 0,8687 ya. Ini untuk bagian plus, dan untuk bagian minnya keluar 0,88, selisih sekitar 1 atau 2 mili ya, 0,1 atau 0,2. Dan ini masih aman ya, masih dalam selisih yang aman seperti itu. Jadi seperti tadi ya, untuk pengukuran DCO dan juga bias TR driver. Nah, selanjutnya kita akan coba contohkan pengukuran bias TR final ya, seperti itu. Nanti saya akan rakit dulu dengan TR finalnya. Oke Mbak, ini sudah selesai saya rakit dengan TR finalnya ya. Lalu selanjutnya untuk probe hitam masih sama ya, di ground probe hitamnya. Lalu untuk skala sama ya, seperti pengukuran bias TR driver tadi, di skala 20 volt DC ya, sama. Nah, lalu untuk probe merah itu kita masukkan ke basis TR driver ya, yang kiri maupun yang kanan, yang plus maupun yang min ya. Jadi TR basis itu di sini ya, TR basisnya. Pasti tahu lah ya TR basis, kaki basis itu. Nah, kita tempelkan probe merah itu ke kaki basisnya. Kita lihat. Nah, itu ya Mbak. Jadi itu dia biasnya 0,34 volt ya, untuk bagian plus. Lalu untuk bagian minnya, nah itu min 0,35 ya. Jadi seperti itu ya, jadi dapat dipahami Mbak ya. Jadi probe hitam ke ground dan probe merah ke basis TR final yang kiri dan yang kanan, atau yang plus dan juga yang min, seperti itu. Nah, untuk mengetahui ya lebih dalam lagi tentang bias, silahkan cek video saya yang ini, silahkan ditonton seperti itu. Jadi seperti tadi Mbak ya, untuk cara pengukuran bias dan DCO. Nah, lalu untuk men-setting bias ya, atau mengatur besar kecilnya bias, itu teman-teman bisa gunakan dua cara ya. Dua cara. Yang pertama dengan mengganti resistor, ya, seperti di video saya yang ini. Video ini, tuh silahkan teman-teman lihat videonya ya. Itu dengan cara mengganti bias, cara mengganti resistor bisa merubah bias ya, menaikkan atau juga menurunkan. Lalu cara yang kedua dengan menambahkan bias servo. Nah, ini yang bagus menurut saya, lebih baik tambahkan bias servo seperti video saya yang ini. Nah, di video ini sudah ada skemanya dan cara pemasangannya, silahkan teman-teman lihat, teman-teman praktekkan juga bila diperlukan ya. Nah, seperti itu tadi jadi ya untuk cara pengukuran bias. Ini saya buat bagi para teman-teman yang masih belajar ya, masih tahap pemula. Seperti itu. Sebenarnya saya juga masih pemula ya, sama-sama masih belajar, sama-sama belajar. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Video saya ada manfaatnya, bisa berguna bagi teman-teman semua. Oke, jika ada requestan video membuat apa atau cara tutorial apa ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau saya bisa, nanti insya Allah saya akan buatkan seperti itu. Oke Mbah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Silahkan di share ke teman-teman bagi yang belum tahu ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.
bos.